sudah membantu klub dengan catatan gol dan assist, bahkan membawa keluar sebagai juara Liga. Tapi kenapa Barcelona tidak melihat Rashford sebagai pemain masa depan? Barcelona bukan cuma memutuskan untuk tidak mempermanenkan Rashford. Mereka langsung pergi dan membeli pemain dari posisi yang sama, dan tentunya dengan harga yang jauh lebih mahal. Dia adalah Anthony Gordon dari Newcastle United. Nilai transfernya 70 hingga 80 juta euro. Fans Barcelona beda pendapat, sedangkan fans Manchester United tertawa. Jadi, kenapa Barcelona tega melepas Rashford, tapi rela menghabiskan ratusan miliar untuk Gordon? Apakah ini keputusan brilian? Atau ini adalah blunder terbesar Hansi Flick? Kita perlu mundur sebentar ke musim panas 2025. Waktu itu, Marcus Rashford baru saja keluar dari situasi yang sangat buruk di Manchester United. Karirnya di Old Trafford praktis sudah mati suri. Sebelumnya, ia dipinjamkan ke Aston Villa di paruh kedua musim 2024-2025, di mana ia membukukan 4 gol dan 5 assist dalam 17 penampilan. Itu cukup bagus, tapi belum cukup untuk meyakinkan Manchester United bahwa ia layak kembali ke skuad utama. Lalu datanglah Barcelona, klub raksasa Katalan di bawah kendali pelatih Hansi Flick. Ia memutuskan untuk meminjam Rashford pada Juli 2025. Sinyal dari Hansi Flick bahwa ia percaya Rashford masih bisa dihidupkan kembali di lingkungan yang tepat. Dan ternyata, Flick benar. Rashford tiba di Camp Nou dan langsung meledak. Ia mencetak brace alias 2 gol saat Barcelona bertemu Newcastle di Liga Champions. Seiring berjalannya musim, ia mencetak gol di La Liga, di Copa del Rey, dan di Liga Champions. Bahkan Rashford menjadi pemain Barcelona pertama yang mencetak gol di 3 kompetisi utama sekaligus dalam satu musim itu. Saat musim 2025-2026 berakhir, statistik Rashford di semua kompetisi berbicara sendiri. 17 penampilan di La Liga dengan 8 gol dan 7 assist, plus kontribusi di Liga Champions dan Copa del Rey. ESPN melaporkan total 14 gol dan 14 assist dalam 49 penampilan di semua kompetisi. Angka yang mengesankan untuk pemain berstatus pinjaman. Bahkan SofaScore mencatat bahwa Rashford mencetak 12 gol dari ekspektasi gol XG hanya 8,32. Artinya ia mencetak 3,7 gol lebih banyak dari yang seharusnya. Itu tanda bahwa ia tidak asal tembak. Semua orang akan berpikir bahwa manajemen akan mempermanenkan Rashford dari Manchester United. Tapi dunia sepak bola tidak pernah sesimpel itu. Akhir Mei 2026, musim Liga Spanyol baru saja selesai. Barcelona baru saja mengangkat trofi La Liga dan Rashford sebagai bagian dari tim juara itu. Dan di tengah euforia itu, tiba-tiba muncul berita. Barcelona menyepakati transfer Anthony Gordon dari Newcastle United senilai 70 juta euro. Dengan potensi bonus hingga 80 bahkan 90 juta euro. Pemain yang musim lalu berstatus sebagai top scorer Newcastle di semua kompetisi. Dengan 17 gol termasuk 10 gol di Liga Champions seorang diri. Gordon tiba di Barcelona hari Kamis, menjalani tes medis, dan hari Jumat malam ia resmi diperkenalkan. Ia mendatangani kontrak 5 tahun hingga musim panas 2031. Di konferensi pers, Gordon bercerita dengan penuh antusias. Saya sudah bermimpi bermain untuk Barcelona sejak kecil. Saya bahkan belajar bahasa Spanyol dari fisioterapi saya di Newcastle, karena saya percaya suatu hari saya akan bermain di sini. Momen itu mengharukan. Tapi bagi Rashford dan bagi jutaan fans di seluruh dunia, momen itu juga menyakitkan. Karena kedatangan Gordon berarti satu hal. Barcelona tidak akan mempermanenkan Rashford. Nah, ini inti dari semuanya. Kenapa Barcelona rela membayar 70 juta euro untuk Gordon? Padahal mereka bisa mendapatkan Rashford hanya dengan 30 juta euro? Seperti yang dilaporkan, Gordon yang berusia 25 tahun memberikan Barcelona keleluasaan untuk menyebar biaya transfer dalam kontrak jangka panjang. Dan yang lebih penting, Gordon masih bisa dijual kembali dengan harga tinggi dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Sementara Rashford yang akan memasuki usia 29 tahun, nilai transfernya hampir pasti akan terus menurun. Dalam bahasa investasi, Gordon adalah aset yang nilainya bisa naik. Rashford mulai mendekati depresiasi. Pelatih Hansi Flick adalah penggemar berat, pressing tinggi, dan intensitas tanpa bola. Disinilah Gordon memiliki keunggulan yang sangat spesifik.
Gordon dikenal sangat eksplosif, agresif dalam melakukan sprint sepanjang pertandingan, dan memiliki variasi pergerakan tanpa bola yang lebih beragam dibandingkan Rashford. Di sisi lain, Rashford di musim ini mulai menunjukkan kecenderungan untuk meminta bola ke kaki, daripada berlari ke ruang kosong di belakang lini pertahanan lawan. Ini bukan berarti Rashford buruk, tapi gaya bermain ini kurang cocok dengan filosofi pressing agresif yang diinginkan Flick. Bahkan ketika Raphinha dan Pedri habis cedera di tengah musim, Barcelona merasakan penurunan intensitas pressing mereka, dan Rashford tidak bisa sepenuhnya menggantikan intensitas itu. Berdasarkan laporan, meski harga beli Rashford hanya 30 juta euro, tuntutan gaji Rashford jauh lebih tinggi dari yang Barcelona inginkan. Ini menjadi hambatan serius. Dalam aturan finansial La Liga yang ketat, klub tidak hanya memperhatikan harga transfer, tapi juga bagaimana gaji pemain mempengaruhi squad cost ratio mereka. Gordon dengan kontrak baru bisa distrukturisasi sedemikian rupa agar sesuai dengan kemampuan finansial Barcelona pasca era Lewandowski yang baru saja hengkang. Apakah Barcelona membuat keputusan yang tepat? Jika kita melihatnya dari kacamata bisnis dan investasi jangka panjang, tentu Barcelona mungkin benar. Gordon yang berusia 25 tahun dengan kontrak 5 tahun, memberikan Barcelona aset yang bisa mereka kembangkan dan andalkan. Jika perlu, jual kembali dengan nilai tinggi. Fleksibilitasnya bermain di sisi kiri maupun di tengah lini serang, ditambah kemampuan pressing intensitas tinggi, cocok sempurna dengan filosofi Hansi Flick. Tapi jika kita melihat dari kacamata loyalitas dan apresiasi terhadap performa, keputusan ini terasa seperti pengkhianatan. Rashford datang saat karirnya sedang di titik terendah. Barcelona mengangkatnya kembali. Ia membantu mereka juara La Liga. Dan balasannya adalah pintu keluar.